Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Fitra Nugraha dengan NIM 222100013. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, yang mana soal tersebut mengenai penjelasan dari landasan filosofis pendidikan Islam. Lalu apa sih konsep dasar dari landasan filosofis Islam ini? Nah, landasan ini merupakan sesuatu yang menjadi sandaran semua dasar dalam suatu bangunan. Sedangkan dasar adalah fundamen yang menegakkan suatu bangunan sehingga menjadi kuat dan kokoh dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam usaha, kegiatan, dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan yang tepat sebagai tempat berpijak yang kuat dan baik. Dalam filsafat, ilmu terdapat 3 landasan pokok yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami tentang hakikat pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Lalu apa sih ontologi itu? Jadi dari sudut etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti pengetahuan, teori atau alasan. Nah, dalam bahasa Inggris istilah tersebut diserap menjadi ontologi dengan pengertian studi atau ilmu mengenai yang ada atau berada. Dalam relevansinya dengan filsafat pengetahuan, masalah ontologi pada dasarnya ingin menjawab apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kenyataan atau realitas. Nah, ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas dengan refleksi rasional serta analisis dan sintetis logika. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari ontologi, sekarang kita akan mengetahui apa prinsip ontologis pendidikan Islam. Jadi, manusia sejak awal berupaya mengungkap rahasia dari fenomena-fenomena alam yang ia lihat dan ia rasakan. Manusia mempertanyakan keberadaannya di muka bumi ini. Di mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan akan kemana manusia setelah mati. Dalam hubungannya dengan alam, manusia mencoba untuk memahami eksistensinya di tengah-tengah realitas alam sekitarnya dan apa yang seharusnya ia lakukan terhadap potensi-potensi kealaman tersebut. Nah, dari sini pendidikan memainkan peranan yang sangat urgen dalam mentransfer prinsip-prinsip ontologis yang secara gradual dicapai manusia dengan berpikir filsafatnya. Dengan kata lain, manusia berupaya mencapai kematangan ontologisnya melalui pendidikan dan mensosialisasikan tema-tema ontologis tersebut kepada generasi-generasinya melalui jalan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai wahana penyebaran dan transformasi nilai-nilai Islam harus bertolak dari akar dan prinsip ontologis yang bersumber dari substansi ajaran Islam itu tersendiri. Jika kita memperhatikan ajaran Islam yang secara normatif bersumber dari Al-Quran, dapat diperoleh beberapa prinsip fundamental yang dapat dijadikan landasan untuk membangun pandangan ontologis dalam pendidikan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas definisi dari epistemologi. Jadi secara epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Nah, epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau juga berarti pengetahuan. Jadi, epistemologi ini adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Dalam kajian filsafat secara singkat, epistemologi diartikan sebagai teori ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge, sedang dalam bahasa Arab biasa disebut nazariyat al-ma'rifah atau nazariyatul ma'rifah. Dengan membicarakan watak atau bentuk pengetahuan manusia yang disebut pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, atau secara singkat disebut ilmu sains. Lalu prinsip dari epistemologi ini yaitu
Nah, dalam epistemologi pada pokoknya berhubungan dengan upaya untuk menjawab bagaimana karakteristik pengetahuan ilmiah. Nah, bagaimana metodologi untuk memperolehnya dan apa kriteria keabsahan dan kebenaran serta bagaimana menguji setiap kebenaran yang diketahui manusia. Ada banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para pakar atau para ahli tentang terminologi dan ruang lingkup dari epistemologi. Namun, pada intinya dapat dipahami bahwa epistemologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Hal ini selaras dengan definisi epistemologi yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang meliputi satu filsafat, yaitu sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua yaitu metode, yang mana memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuannya. Dan yang ketiga yaitu sistem, di mana bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuannya. Epistemologi juga merupakan salah satu cabang pokok filsafat yang memperbincangkan seluk-beluk pengetahuan. Seperti yang sudah dikenal bahwa memperbincangkan epistemologi tidak dapat meninggalkan persoalan sumber ilmu pengetahuan dan beberapa teori tentang kebenaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari aksiologi. Jadi kata aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan manfaat. Sedangkan logos berarti pikiran, ilmu, atau teori. Jadi dapat kita artikan bahwa aksiologis ini adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai seperti kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Nah, aksiologi juga dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dari aksiologi. Jadi berbicara tentang aksiologi tentunya sangat terkait dengan persoalan nilai sesuatu dan nilai berkaitan dengan masalah baik dan buruk. Dalam filsafat, pembicaraan aksiologi dilakukan untuk memenuhi batas arti, ciri-ciri, tipe, kriteria, dan status epistemologis nilai-nilai. Atas dasar itu, pembicaraannya juga menyangkut pembahasan tentang segala sesuatu yang bernilai dan siapa yang menentukan atau menilai bahwa sesuatu itu bernilai. Dengan demikian, perbedaan pandangan tentang aksiologi akan membedakan ukuran baik buruknya sesuatu. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, aksiologi merupakan landasan yang berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. Nilai-nilai tersebut harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, prinsip aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam antara lain yang pertama, membangun nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan siswa. Yang kedua, mengembangkan kepekaan etika dan estetika siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami pentingnya nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, membina kepribadian dan kompetensi guru agar dapat mendidik dengan benar. Dan yang kelima, menggabungkan kepentingan dunia dan akhirat. Baiklah, sekian jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.